Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Ekonometrika, Bapak Dr. Muhammad Jibril Tojibu, SE, MSI. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ferdiansyah Ramadan dengan NIM A0112312303. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai ekonometrika dan penggunaan RStudio untuk analisis regresi. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi ekonometrika. Ekonometrika adalah cabang dari ilmu ekonomi yang menggabungkan teori ekonomi, matematika, dan statistik untuk menganalisis data ekonomi secara kuantitatif. Tujuan utamanya adalah menguji hipotesis ekonomi dan memperkirakan hubungan antar variabel ekonomi. Contoh penerapannya yang pertama, menentukan pengaruh tingkat suku bunga terhadap konsumsi masyarakat. Yang kedua, mengukur dampak investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, komponen penting ekonometrika yaitu teori ekonomi menentukan hubungan sebab akibat antara variabel. Yang kedua, model matematisnya merumuskan hubungan tersebut dalam bentuk persamaan matematis. Dan yang ketiga, statistik ekonometrika digunakan untuk mengestimasi, menguji, dan memvalidasi model ekonomi. Materi selanjutnya yaitu model regresi linear klasik. Model regresi linear klasik atau MRLK adalah model paling dasar dalam ekonometrika. Model ini mengasumsikan hubungan linear antara variabel dependen Y dan satu atau lebih variabel independen X. Bentuk umum Y sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah titik-titik tambah BK XK tambah epsilon. Komponennya Y itu sama dengan variabel dependen yang ingin diprediksi, X1, X2, dan Xk, yaitu variabel independen atau faktor-faktor penjelas, B0 intercept atau konstanta, B1 dan Bk itu koefisien regresi yang mengukur seberapa besar pengaruh masing-masing X terhadap Y. Dan yang terakhir itu epsilon, error term atau faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Tujuannya itu untuk menjelaskan perubahan variabel Y berdasarkan perubahan variabel X. Selanjutnya, konsep dasar analisis regresi. Analisis regresi adalah teknik statistik yang digunakan untuk melihat hubungan antara satu variabel terikat Y dengan satu atau lebih variabel bebas X. Fungsi analisis regresi yang pertama, menjelaskan hubungan antar variabel. Yang kedua, memprediksi nilai Y berdasarkan X. Yang ketiga, menguji hipotesis statistik. Dan yang terakhir, mengukur kekuatan pengaruh X terhadap Y. Adapun output penting dalam analisis regresi yaitu koefisien regresi menunjukkan arah dan besar pengaruh. R square atau R kuadrat menunjukkan seberapa besar variasi Y dijelaskan oleh X. Dan yang terakhir signifikansi statistik nilai P dan T statistik. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis analisis regresi. A. Berdasarkan jumlah variabel bebas. 1. Regresi linear sederhana. Satu variabel bebas, yaitu Y0, B0 tambah B1 X tambah epsilon. Regresi linear berganda lebih dari satu variabel bebas, yaitu Y sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah BK XK tambah epsilon. Dan kemudian berdasarkan hubungan variabelnya terbagi menjadi dua, yaitu regresi linear dan regresi nonlinear. Regresi linear yaitu hubungan antara Y dan X bersifat linear, sementara regresi nonlinear yaitu hubungan bersifat melengkung atau tidak linear. Jenis khusus regresi logistik digunakan saat Y bersifat kategorik, misal ya atau tidak. Kemudian regresi panel untuk data gabungan antara waktu dan individu. Dan yang ketiga regresi time series untuk data deret waktu atau time series. Dan yang terakhir regresi Ritge atau Lasso digunakan untuk mengatasi multikolinearitas. Selanjutnya yaitu asumsi-asumsi dasar model regresi linear klasik Blue.
Agar model regresi menghasilkan estimasi yang Bayes linear unbiased estimator, diperlukan asumsi-asumsi klasik berikut. Yang pertama, linearitas. Hubungan antara variabel X dan Y bersifat linear. Yang kedua, eksogenitas. Nilai rata-rata error epsilon adalah nol. Yang ketiga, homoskedastisitas atau adalah varians dari error adalah konstanta, tidak berubah. Yang keempat, tidak ada autokorelasi, yaitu error tidak saling berkorelasi satu sama lain. Yang kelima, tidak ada multikolinearitas, variabel X tidak saling berkorelasi sempurna. Yang keenam, normalitas error, yaitu error menyebar secara normal, jadi penting untuk uji statistiknya. Yang ketujuh, data diambil secara random atau independen, jadi observasi tidak saling tergantung. Kemudian, apa itu RStudio? RStudio adalah lingkungan pemrograman IDE berbasis R yang populer untuk analisis data statistik, visualisasi, dan permodalan ekonometrik. Dikembangkan sebagai antarmuka pengguna grafis untuk bahasa pemrograman R. Jadi R ini cocok untuk statistisi, ekonom, data scientist, dan mahasiswa atau peneliti. Fungsi dasar R untuk analisis statistik. Jadi R menyediakan berbagai fungsi standar yang sangat berguna antara lain LM, Y, X1 tambah X2 data sama dengan titik-titik. Kemudian membuat model regresi linear, summary model, menampilkan ringkasan hasil model koefisien p-value R kuadrat, plot XY, membuat scatter plot atau grafik lainnya, his X, membuat histogram, menghitung korelasi antara dua variabel, mean atau variabel X, menghitung rata-rata, standar deviasi, dan varians. Jadi cara menggunakan RStudio. Jadi berikut adalah langkah-langkah dasar menggunakan RStudio. Yang pertama, instalasi. Install R dari https://rproject.org. Kemudian install RStudio dari https://posit.co. Kemudian antarmuka RStudio. Source, tempat untuk menulis skrip atau coding, kemudian konsol, tempat eksekusi perintahnya, ada environment untuk menyimpan data atau objek, plots untuk menampilkan grafik atau visualisasi. Yang ketiga, langkah analisis regresi, impor data misal dari Excel atau CSV, kemudian untuk melakukan eksplorasi data, kemudian buat model regresi menggunakan LM, dan yang terakhir evaluasi hasilnya. Fitur utama RStudio. Jadi yang pertama itu ada fitur script editor untuk menulis dan menyimpan kode analisis, konsol untuk menjalankan perintah langsung, yang ketiga environment dan history panel untuk menyimpan variabel dan riwayat kode. Kemudian yang keempat, viewer dan plots panel untuk melihat grafik hasil visualisasi, untuk menampilkan juga laporan interaktif, R Markdown atau Shiny. Yang ketiga, page cache untuk mengelola pustaka eksternal seperti Tidyverse, ggplot2, car, plm, dan lain-lain. Dan yang fitur terakhirnya itu help untuk panduan dokumentasi fungsi langsung di IDE. Pertama-tama, jika sudah membuka aplikasi RStudio-nya, ini adalah tampilannya. Untuk memulainya, kita ketik file, kemudian new file. Di sini ada berbagai macam jenis file yang ingin diinginkan, yaitu ada Quarto dokumen, presentation, Markdown, notebook, dan lain-lain. Jadi saya biasanya pakai Quarto dokumen. Jadi langsung pilih Quarto dokumen. Di sini kita bisa di title ini kita tuliskan judulnya apa yang kita mau, kemudian autornya itu opsional. Cara mau tulis apa namanya kita atau apapun. Jadi langsung saja, ini dia model kuartonya. Jadi yang saya ambil yaitu di RStudio ini bisa kita
apa, buat skripsi atau tugas akhir perkuliahan kita. Yang judul yang saya ambil yaitu apakah akses listrik memprediksi penggunaan energi terbarukan, analisis model problem menggunakan data IFLS. Jadi saya ambil format PDF. Kemudian di sini bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang. Transisi energi menuju sumber energi terbarukan menjadi agenda utama dalam pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, rumah tangga masih banyak menggunakan bahan bakar eh, padat seperti kayu arang atau minyak tanah. Sementara itu, akses terhadap listrik yang semakin luas di dipandang mana itu? Sementara itu, akses terhadap listrik yang semakin luas dipandang sebagai faktor potensial yang dapat mendorong penggunaan energi bersih seperti kompor listrik atau gas. Namun, belum banyak bukti empiris mikro yang mengkaji apakah akses terhadap listrik benar-benar mendorong adopsi energi terbarukan di tingkat rumah tangga. Melalui data Indonesian Family Life Survey (IFLS) gelombang kelima, penelitian ini berusaha menguji secara statistik apakah rumah tangga yang memiliki akses listrik lebih cenderung menggunakan sumber energi terbarukan untuk memasak dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak memiliki akses listrik. Yang kedua, yang 1.2 yaitu rumusan masalahnya. Adapun rumusan masalahnya yaitu apakah akses terhadap listrik berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan rumah tangga menggunakan energi terbarukan untuk keperluan memasak. Kemudian 1.3 tujuan penelitian mengidentifikasi hubungan antara akses listrik dan penggunaan energi bersih pada rumah tangga di Indonesia. Kemudian mengestimasi model probabilistik yang menjelaskan determinan penggunaan energi terbarukan. Lanjut ke bab selanjutnya, bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pada 2.1 transisi energi di negara berkembang. Transisi energi merupakan perubahan bertahap dari penggunaan bahan bakar tradisional seperti kayu, arang, dan minyak tanah ke energi modern dan terbarukan seperti listrik dan gas. Proses ini sangat penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan peningkatan kualitas hidup rumah tangga. Menurut International Energy Agency (IEA) 2020, lebih dari 2,6 miliar orang di dunia masih mengandalkan biomasa tradisional untuk memasak, yang berkontribusi terhadap polusi udara dalam ruangan dan risiko kesehatan yang tinggi. Di Indonesia, pemerintah telah berkomitmen dalam transisi energi melalui program elektrifikasi nasional dan distribusi LPG bersubsidi. Namun, capaian elektrifikasi belum sepenuhnya diiringi dengan adopsi teknologi energi bersih oleh rumah tangga (ESTM 2023). Pada judul berikutnya 2.2 Akses listrik dan adopsi energi terbarukan. Beberapa studi menyebutkan bahwa akses listrik memiliki korelasi positif dengan adopsi energi bersih. Listrik dianggap sebagai infrastruktur dasar yang membuka peluang untuk penggunaan alat rumah tangga hemat energi, termasuk kompor listrik. Misalnya dalam studi oleh Dean Kellman pada tahun 2011 di Afrika Selatan, ditemukan bahwa elektrifikasi desa meningkatkan partisipasi tenaga kerja perempuan dan mengubah pola konsumsi energi. Namun dalam konteks negara berkembang, akses saja tidak cukup. Pemilihan jenis energi masih dipengaruhi oleh keterjangkauan, ketersediaan teknologi, dan kebiasaan rumah tangga. Dengan kata lain, adanya listrik belum tentu serta-merta mendorong penggunaan energi bersih jika biaya dan nilai sosial budaya tidak mendukung. 2.3 Teori perilaku konsumen dan pilihan energi. Menurut teori utilitas rumah tangga dalam ekonomi mikro, pilihan rumah tangga terhadap energi didasarkan pada kombinasi preferensi, harga relatif, dan kendala anggaran. Rumah tangga akan memilih sumber energi yang memaksimalkan utilitas dalam batas pendapatan yang tersedia.
Model perilaku ini cocok digunakan dalam konteks transisi energi dengan kondisi memasukkan variabel seperti pendapatan, aset, akses listrik, dan variabel lingkungan. Contoh akses air bersih dan sanitasi. Dalam studi oleh Lewis dan Patanayak pada tahun 2012, ditemukan bahwa keputusan adopsi energi bersih lebih bersifat sosial dan ekonomi ketimbang hanya teknis. Di 2.4 yaitu bukti empiris terkait determinan, di sini penggunaan energi penelitian empiris sebelumnya menunjukkan bahwa faktor-faktor berikut sangat mempengaruhi keputusan rumah tangga untuk menggunakan energi terbarukan. Yang pertama, akses infrastruktur, listrik, air bersih, dan fasilitas sanitasi mempengaruhi kenyamanan dan kelayakan penggunaan teknologi modern, Comifes et al. Pada tahun 2005. Kemudian, kesejahteraan ekonomi, pendapatan dan kepemilikan aset, meningkatkan daya beli dan memungkinkan investasi dalam peralatan energi modern. Kanker et al. Pada tahun 2013. Kemudian yang ketiga, bantuan sosial. Subsidi dan bantuan pemerintah seperti BLT, Beras Raskin, dan Kartu Indonesia Sehat dapat mendorong adopsi teknologi bersih. Yang keempat, kondisi fisik rumah. Jadi rumah yang telah direnovasi cenderung memiliki infrastruktur yang memadai untuk penggunaan gas atau listrik (ESDM) pada tahun 2021. Kemudian, kepemilikan barang modal seperti TV, kulkas digunakan sebagai proksi status sosial dan kemampuan ekonomi. Filmer dan Pritchett pada tahun 2001. Kemudian model Probit dan analisis sosial ekonomi. Model Probit banyak digunakan untuk mengestimasi keputusan binar seperti menggunakan atau tidak menggunakan energi terbarukan. Jadi model ini cocok ketika variabel dependen bersifat dikotomis dan didasari oleh probabilitas keputusan rumah tangga. Waltridge pada tahun 2016 dalam studi oleh Mala et al. Pada tahun 2011, model Probit digunakan untuk menganalisis determinan adopsi LPG di Nepal dan hanya menunjukkan bahwa pendidikan, pendapatan, dan akses listrik signifikan. Pada bab 3 metodologi penelitian, 3.1 jenis dan pendekatan penelitian. Jadi penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan explanatory yang bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh akses listrik terhadap kemungkinan rumah tangga menggunakan sumber energi terbarukan. Analisis dilakukan menggunakan model regresi Probit biner yang sesuai untuk variabel dependen berskala dikotomi atau biner. 3.2 Sumber dan jenis data. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder dari Indonesia Family Life Survey atau IFLS gelombang kelima tahun 2014. Sumbernya Rand Corporation dan Survey Meter. Data ini bersifat cross-section dan mencakup informasi rumah tangga di 13 provinsi yang mewakili sekitar 83% populasi Indonesia. 3.3 Unit analisis dan populasi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah rumah tangga dengan identifikasi unik HHID 14. Populasi penelitian adalah seluruh rumah tangga yang tercatat dalam IFLS dan memiliki informasi lengkap mengenai variabel-variabel yang diteliti. 3.4 Pengumpulan data. Jadi data diperoleh dengan cara mengunduh file IFLS versi publik, menggabungkan sheet yang relevan seperti KR, HI, HR1, dan KSR1, melakukan data cleaning, transformasi, dan recording menggunakan software R. Kemudian 3.5 Model analisis penelitian ini menggunakan model regresi Probit biner untuk mengestimasi probabilitas rumah tangga menggunakan energi terbarukan sebagai fungsi dari akses listrik dan variabel kontrol lain. Jadi P dalam kurung Y1 sama dengan 1, XI sama dengan fungsi distribusi normal kumulatif B0 tambah B1 akses listrik tambah B2 pendapatan
tambah B3 total aset, tambah B4 bansos, tambah B5 TV, tambah B6 air bersih, tambah B7 air di dalam, tambah 8 renovasi. Jadi keterangannya yang simbol ini, apa ini? Adalah fungsi distribusi normal kumulatif. YI adalah demi penggunaan energi terbarukan, XI adalah vektor variabel independen, dan BI adalah parameter yang diestimasi. Kemudian 3.7 alat analisis dan pengolahan data. Software R versi 4.3 atau lebih baru menggunakan paket Tidyverse dan Stat. Langkah analisisnya yaitu 1. Merging data antar sheet menggunakan HHID14, yang kedua cleaning data dan menghapus missing value, dan yang ketiga membantu variabel dummy dan agregasi aset. Yang keempat, estimasi regresi probit. Yang kelima, interpretasi parameter dan marginal effects. Dan yang terakhir, uji goodness of fit dan signifikansi model. Kemudian di 3.7, uji asumsi dan validitas. Walaupun regresi probit tidak membutuhkan asumsi klasik seperti heteroskedastisitas, normalitas residual pada OLS dilakukan melalui 3 uji. Yang pertama, uji multikolinearitas antar variabel prediktor atau VIF. Kemudian yang kedua, uji signifikansi individual dan simultan. Yang ketiga, uji goodness of fit pseudo R kuadrat dan likelihood ratio test. Pada 3.9, hipotesis penelitian. Yang pertama, H0, akses listrik tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan rumah tangga menggunakan energi terbarukan. Yang kedua, H1 alternatif, akses listrik berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan energi terbarukan oleh rumah tangga. Kemudian di bab 4 ini merupakan hasil dan pembahasan. 4.1 langkah-langkah analisis di R. Ini yang pertama itu instalasi dan import library. Jadi kita harus install berupa package yaitu Heaven, Tidyverse, install juga Margins, di sini PSCL. Kemudian jika sudah install itu, kita lanjut ke langkah yang kedua yaitu ganti path dengan directory file IFLS. Jadi ganti sesuai lokasi file yang Anda pilih. Itu saya pilih setwd, ini reddta, dalam kurung tanda petik 2c.2 garis miring users garis miring hp garis miring downloads garis miring h14 garis bawah all garis bawah dta tanda petik 2 baris kurung list files. Kemudian setelah itu di langkah yang ketiga kita pilih dan baca file yang relevan. Baca data IFLS dalam format DTA. Kemudian baca file dengan aman. Ini file-file yang dibaca b2kr.dta, b2hi.dta. Kemudian ada juga kita pakai ini b2hr.dta. Kemudian langkah yang keempat yaitu pilih dan baca file yang relevan. Kemudian gabungkan semua data menggunakan household ID. Jadi kita gabungkan semua data-data tadi menggunakan household-nya. Di sini terlihat, bisa dilihat sendiri. Kemudian di langkah yang selanjutnya itu buat variabel dan buang observasi yang tidak lengkap dalam bentuk variabel analisis. Di sini energi terbarukan gas when KR 24%, 1,2 listrik gas KR 4%, in persen 3,4, 3,5 kayu arang kerosin. Kemudian ada di sini akses listrik if LC 110, pendapatan total aset. Kemudian di sini terdapat ada bansos, TV air bersih, air di dalam, dan renovasi.
Bansosnya itu 1, KSR 17, dengan 110, dan seterusnya. Kemudian kita simpan hanya variabel yang akan digunakan dan buang yang tidak lengkap. Jadi ini DF-nya, energi terbarukan, akses listrik, pendapatan, dan total aset tadi langsung di ini dia kode-kodenya. Kemudian di langkah yang keenam, cek struktur dan ringkasan data, lihat struktur data. Nah, jadi ini berikut kode yang saya tempelkan dari ChatGPT. Kemudian lihat statistik deskriptif, summary DF clean. Kemudian yang ketujuh, estimasi model probit, estimasi model regresi probitnya, model probit energi terbarukan. Ini dia kode-kode yang saya tempelkan dari ChatGPT. Kemudian ada ringkasan hasil model, pseudo R-square, dan efek marginalnya. Kemudian yang kita berada pada bab 5 itu kesimpulan. Ada 5.1 kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akses listrik terhadap kemungkinan penggunaan energi terbarukan seperti listrik atau gas oleh rumah tangga di Indonesia dengan menggunakan data IFLS gelombang kelima dan metode regresi probit yang diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Akses listrik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan energi terbarukan. Rumah tangga yang memiliki sambungan listrik secara nyata lebih cenderung beralih dari penggunaan bahan bakar tradisional seperti kayu dan arang ke energi bersih seperti listrik atau gas. Faktor ekonomi rumah tangga seperti pendapatan dan total aset juga berpengaruh signifikan dalam mendorong transisi energi. Rumah tangga yang lebih sejahtera secara finansial memiliki kapasitas lebih tinggi untuk mengadopsi teknologi energi bersih. Penerimaan bantuan sosial seperti BLT atau program lainnya berkorelasi positif dengan penggunaan energi bersih yang menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk transfer tunai dapat membantu rumah tangga bertransisi ke sumber energi yang lebih sehat dan efisien. Kemudian variabel lingkungan dan infrastruktur rumah tangga seperti akses air bersih, lokasi air dalam rumah, dan renovasi rumah juga berperan dalam meningkatkan kemungkinan penggunaan energi terbarukan, yang menunjukkan bahwa kondisi fisik tempat tinggal turut menentukan kesiapan transisi energi. Secara keseluruhan, kombinasi antara infrastruktur dasar, kesejahteraan ekonomi, dan intervensi sosial terbukti saling melengkapi dalam mendorong pemakaian energi bersih di tingkat rumah tangga. Kemudian saran berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran kebijakan dan arahan penelitian lanjutan. Yang pertama, perluasan akses listrik harus dibarengi dengan edukasi dan insentif untuk penggunaan energi bersih. Pemerintah dan PLN perlu tidak hanya menyediakan listrik, tapi juga mendorong penggunaannya untuk kegiatan utama seperti memasak melalui subsidi kompor listrik, pelatihan penggunaan, dan kampanye publik. Kedua, subsidi energi bersih dan program bantuan sosial perlu diperluas dan disasar dengan lebih akurat. Ketiga, peningkatan kualitas hunian dan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi perlu menjadi bagian dari strategi transisi energi. Jadi kondisi fisik rumah tangga terbukti mempengaruhi pilihan energi. Oleh karena itu, program perbaikan rumah dan sanitasi layak perlu disinergikan dengan agenda energi bersih. Kemudian yang keempat, penelitian lanjutan sebaiknya menggunakan data panel dan pendekatan kausalitas. Studi ini menggunakan data cross-section sehingga belum dapat memastikan hubungan sebab akibatnya. Jadi penelitian lanjutan dapat menggunakan IFLS longitudinal atau eksperimen kohasi untuk menguatkan validitas kasual. Dan yang terakhir, libatkan pendekatan lintas sektor dalam kebijakan transisi energi rumah tangga. Transisi energi bukan hanya isu kelistrikan, tetapi menyangkut kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sosial. Maka dari itu, koordinasi lintas kementerian SDM, sosial, kesehatan, dan PUPR sangat penting. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.